Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, untuk kali ini di sini saya akan membahas tentang materi UTBK sejarah. Materi ini, tapi ini bukan kisi-kisi ya. Ini hanya prediksi materi yang sering keluar di SBM dari tahun ke tahun gitu. Nah, kira-kira besok pas UTBK sejarah itu kita belajarnya apa dan yang keluar apa gitu. Mengingat materi pembelajaran sejarah itu sangat banyak sekali di sini ya. Sejarah itu sangat banyak sekali materinya. Baik sejarah Indonesia sendiri maupun sejarah peminatan sendiri di sini. Ini adalah materi untuk sejarah Indonesia yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah materi sejarah peminatan atau sejarah wajib. Nih, banyak sekali. Nah, dengan banyaknya materi ini, kemudian dengan jam pembelajaran yang sangat terbatas, kira-kira mampu nggak ya belajar segini? Nah, di sini saya akan membagikan tips-tipsnya. Nah, tips-tipsnya di sini saya punya beberapa kumpulan materi sejarah yang sering keluar di soal-soal SBMPTN maupun UTBK dari tahun ke tahun. Nah, di sini mungkin ini yang perlu dipelajari. Ada 15 cakupan materi besar yang sering keluar dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Ada 15 materi ini. Nah, kalau kalian lihat ya, materi yang pertama sampai materi yang nomor 10. Yang pertama itu hakikat ilmu sejarah, kedua masa praaksara, sampai nomor 10 itu Orde Baru dan Reformasi. Itu adalah materi yang mana di sejarah wajib ada, di sejarah peminatan ada. Jadi di kedua materi pembelajaran ada, baik sejarah wajib maupun sejarah minat. Tapi untuk nomor 11 sampai nomor 15 itu khusus di sejarah peminatan. Tuh. Jadi intinya ke-15 materi yang sering keluar ini adalah materi dari sejarah peminatan. Jadi nanti misal teman-teman mau belajar, silahkan kalian belajar di materi sejarah peminatan gitu. Sekarang kita akan membahas materi apa aja yang sering keluar dari tahun ke tahun. Nah, 15 materi ini adalah ini. Yang pertama adalah hakikat ilmu sejarah. Hakikat ilmu sejarah ini materi kelas 1 paling awal, semester 1. Intinya nanti tentang pengertian sejarah, kemudian konsep manusia, ruang dan waktu, kemudian periodisasi, kronologi, sinkronik dan diakronik. Nanti masuk materi bab 1 ini. Kemudian metodologi historiografi sama sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai ilmu maupun peristiwa. Ini untuk bab 1 ini. Nih, cukup banyak juga, setiap tahun pasti keluar, kecuali UTBK tahun 2019 kemarin tidak keluar. Tapi dari tahun ke tahun materi hakikat ilmu sejarah selalu keluar di soal SBMPTN. Kemudian materi yang kedua adalah materi masa praaksara. Ini juga sering banget keluar dari tahun ke tahun. Silakan pelajari materi bab masa praaksara gitu ya. Mulai dari Paleolitik, Neolitikum, Mesolitikum, Neolitikum sampai dengan Megalitikum. Kemudian persebaran manusia purba juga silahkan dipelajari. Nomor 3 adalah kerajaan Hindu-Buddha dan nomor 4 adalah kerajaan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam ini nanti masuk materi kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Silahkan kalian pelajari, dan kalau bisa untuk materi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam ini kalian bisa lebih mempelajarinya di materi sejarah Indonesia, karena di sejarah Indonesia nanti ini akan dibahas secara detail. Sedangkan di sejarah peminatan yang dibahas itu hanya kerajaan Hindu-Buddha Islam yang sifatnya maritim aja gitu. Tapi kalau di sejarah Indonesia nanti yang dibahas adalah kerajaan Hindu-Buddha baik yang agraris maupun yang maritim, dibahas semuanya. Tuh. Kemudian nomor 5 adalah masa penjajahan bangsa Eropa. Ini kelas 2. Masa penjajahan bangsa Eropa nanti ini ya, mulai dari datangnya itu
datangnya Portugis, Spanyol, kemudian Inggris dan Belanda di Indonesia. Kemudian respon bangsa Indonesia melawan penjajahan. Ini juga di sejarah Indonesia kayak ada ya. Nanti bahas tentang perang Padri, perang Diponegoro, kayak gitu itu responnya. Silahkan dipelajari. Ini juga dari tahun ke tahun soal ini sering keluar ya. Bahkan sering keluar. Nih. Kemudian nomor 6 adalah tentang kebangkitan nasional. Nanti ada Budi Utomo, Syarikat Islam, kayak gitu. Silakan dipelajari. Itu kelas 2 juga. Kemudian nomor 7 pendudukan Jepang sampai proklamasi, kelas 2 juga. Nomor 8 yaitu kehidupan awal kemerdekaan, kelas 2. Kemudian demokrasi liberal terpimpin Orde Baru dan reformasi. Nah, untuk materi ini silahkan kalian pelajari di sejarah Indonesia, sejarah wajib. Karena di sejarah wajib, pelajaran demokrasi dari liberal terpimpin Orde Baru sampai reformasi itu dibahas sangat detail. Sedangkan di sejarah peminatan itu tidak begitu detail bahasnya. Jadi silahkan dipelajari di sejarah Indonesia atau sejarah wajibnya. Nomor 11 itu adalah peradaban kuno. Peradaban kuno itu tentunya hanya di sejarah peminatan. Peradaban kuno itu kalau nggak salah materi kelas 1 kalau nggak salah. Silakan kalian pelajari tentang peradaban kuno. Intinya itu tentang Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, Amerika kuno, kayak gitu. Kemudian nomor 12 adalah dinamika politik dunia. Ini saya golongkan lagi. Ada materi perang dingin, kemudian ada materi revolusi dunia, kemudian ada materi konflik-konflik di berbagai dunia. Untuk materi perang dingin itu di kelas 3. Untuk revolusi dunia itu kelas 2, kalau nggak salah kelas 2. Kemudian untuk konflik-konflik di berbagai belahan dunia itu juga kelas 3 semester akhir, semester 2. Silahkan dipelajari. Kemudian nomor 13 adalah sejarah dunia. Itu membahas tentang peristiwa penting di dunia atau di Eropa ya. Itu kayak Afklarum, merkantilisme, reformasi gereja, gitu, revolusi industri gitu, kelas 2. Kemudian sejarah kontemporer dunia itu di kelas 3. Nomor 14 adalah organisasi regional dan global, itu di kelas 3 juga. Kemudian nomor 15 adalah perang dunia 1 dan perang dunia 2, itu di kelas 2. Tapi untuk materi perang dunia 1 dan perang dunia 2 itu cuma keluar di tahun 2010. Selain itu tidak keluar lagi gitu ya. Jadi mungkin itu ya, silahkan kalau mau dipelajari boleh, barangkali besok keluar. Untuk tahun 2019 sendiri kebanyakan yang keluar adalah materi yang sejarahnya di Indonesia. Tuh keluar banyak banget ini. Kalau dari tahun ke tahun yang paling sering banyak keluar itu materi tentang demokrasi di Indonesia. Dari mulai Orde Baru, liberal terpimpin Orde Baru sampai masa reformasi, itu paling banyak keluar di antara materi yang lain. Silahkan dipelajari tentang materi itu, gitu ya. Ini materinya, kalau mungkin lebih jelas di sini, nih ya. Jadi kebanyakan emang nomor 1 sampai nomor 10 itu sejarah Indonesia. Kemudian nomor 11 sampai nomor 15 itu sejarah peminatan gitu. Kebanyakan yang keluar memang sejarah Indonesia. Jadi silahkan dipelajari tentang materi itu, semoga bisa membantu gitu ya. Mungkin bisa diberi itu biar lebih enak kalian belajarnya, mesti bisa diberi misalnya hari Senin kalian belajar tentang hakikat ilmu sejarah dan masa praaksara. Hari Selasa belajar tentang Hindu, Buddha dan Islam. Rabu belajar tentang penjajahan sampai kebangkitan nasional. Kamisnya belajar tentang Jepang sampai proklamasi sampai kehidupan awal kemerdekaan. Mungkin hari Jumatnya demokrasi. Hari Sabtunya mungkin nanti bisa diisi tentang sejarah dunia gitu. Itu tips aja, barangkali bisa bermanfaat. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya ya. Semoga bisa membantu dan untuk mempermudahkan kalian belajar gitu. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.